Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kaliwinasu yang saya hormati, Ketua KKG Kukus Ki Hajar Dewantoro yang saya hormati, Ketua KKG PJOK SD Kecamatan Purworejo Lampung yang saya hormati, serta Bapak Ibu tamu undangan desiminasi yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada desiminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Tukino. Mengingat waktu sudah cukup siang, mari kita ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pada Ibu Isti Wigati, waktu dan tempat kami persilakan untuk memimpin lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah agar acara kita berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga yaitu doa kepada beliau Bapak Haji Sunarso, SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada siang hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho
Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan yuwafi ni'amah dan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya Rabbal hajat. Allahumma sayyini bil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat itu sambutan kepada beliau Ibu Mujirahati SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kaliwinasu. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua KKG Gugus Ki Hajar Dewantoro, yang terhormat Bapak Mutoif ya, selaku Ketua Gugus KKG Guru Olahraga di Kecamatan Purworejo Klampok, serta yang kami hormati para peserta pemaparan aksi nyata yang terdiri dari Bapak dan Ibu Guru SD 4 Kaliwinasu serta tamu undangan yang hormati pula. Pertama-tama marilah kita pujakan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari siang ini kita sudah dianugerahi kekuatan untuk bisa berkumpul dalam aksara aksi nyata. Kemudian puji syukur yang kedua kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena di SD Negeri 4 Kaliwinasu itu sekolah ini dianugerahi guru yang penuh potensi ya, sehingga saya yakin SD 4 Kaliwinasu itu bisa mampu bersaing dengan SD-SD yang lain karena gurunya itu penuh potensi semua ya. Terima kasih sekali. Kemudian terima kasih juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena salah satu guru di sini itu sudah lolos tes seleksi sudah ikut seleksi tahap seleksi guru penggerak tahap ke-7, ini sedang dalam proses, semoga sukses. Dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, saya yakin sekolah ini karena guru-gurunya penuh potensi dan berakhlak mulia, sehingga anak-anak di sini tentunya akan belajar dengan nyaman karena sekolah ini suasananya ramah anak dan ramah lingkungan. Dan itu membuat siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga itu membuat anak menjadi santun secara moral. Nanti anak-anak di sini itu akan berkarakter bagus, tidak perlu diintimidasi, misalkan diberi hukuman atau menunggu diberi hadiah. Itu anak-anak akan mempunyai karakter yang bagus. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti, sedang menunggu ya tes CGP, semoga nanti tahap ini yang seleksi pertama itu bisa lolos dan akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian
Dan ini Pak Tugino itu sebagai salah satu contoh ya yang sudah lolos, ini bisa dicontoh untuk Bapak dan Ibu guru semua. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan, tapi sebelumnya akan kami tutup dengan pantun yang berisi doa dan harapan. Di perpustakaan banyak buku bertumpuk di rak. Semoga Pak Tugino lolos menjadi guru penggerak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ibu Mujirahati SPDSD yang sudah menyampaikan sambutannya. Tiba saatnya pada acara inti, yaitu pemaparan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Bapak Tugino SPD. Waktu dan tempat saya aturkan sepenuhnya. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, di antaranya nikmat sehat, sempat, serta kenikmatan yang tidak terkira untuk kita semuanya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di SD Negeri 4 Kaliwinaso. Sholawat serta salam tidak lupa mari kita junjungkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kaliwinaso yang kami hormati, Ketua KKG Ki Hajar Dewantara Kecamatan Projok Lampau yang kami hormati, serta pengurus KKG PJOK SD Kecamatan Projok Lampau yang kami hormati, kemudian rekan sejawat saya Bu Istin CGP Angkatan 7 yang kami hormati pula, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Kaliwinaso yang kami hormati pula. Mohon izin Ibu hadirin semuanya yang hadir di sini. Mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya ini pinter. Saya ini sedang belajar. Saya belajar di program guru penggerak. Jujur saja saya merasakan banyak sekali manfaatnya. Dari yang pertama, saya mengikuti seleksi, alhamdulillah tahap 1, tahap 2, alhamdulillah lolos. Kemudian mengikuti program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 3 bulan. Dan pada kali ini pada modul 1.4 yaitu tentang aksi nyata, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Hadirin semuanya, mari kita belajar bersama-sama tentang pengertian budaya positif. Namun sebelumnya, Bapak Ibu semuanya hadir di sini, semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Konsep utama modul budaya positif itu yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar disiplin. Maksudnya belajar disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia untuk motivasi. Kemudian hukuman, penghargaan, dan keyakinan kelas. Kemudian nanti juga akan mempelajari tentang posisi kontrol. Dan kemudian segitiga restitusi.
Saya percaya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini sebagian sudah ada yang memahami tentang ini. Namun coba kita mengulang lagi ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin dan bahkan hafal sekali ya untuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa, Ibu? Beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia. Terus? Oh ya. Kemudian lanjut bergotong royong. Kemudian mandiri, inovatif, ya bernalar kritis ya. Ya. Itu semua adalah bagian dari profil pelajar Pancasila. Lanjut. Bapak Ibu tahu makna arti kata disiplin. Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu? Apa Bu? Tepat waktu. Boleh disiplin. Terus sesuai aturan. Iya betul. Terus apalagi pengertian disiplin? Banyak sekali Bu. Coba apalagi? Menyelesaikan tugas tepat waktu. Oh itu ya. Itu contoh-contoh apa yang dimaksud dengan disiplin. Ya, betul sekali. Nah, kali ini disiplin positif ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ini jelas. Yang namanya disiplin tetap berhubungan juga dengan ketidaknyamanan. Ya, apalagi tadi ada kata-kata hukuman. Jelas kalau hukuman dengan tidak nyaman itu selalu berkaitan. Ya, sebagai pendidik, ya. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Ya. Kemudian di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, contohnya itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama apa itu? Bertahan hidup. Kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita juga harus memberikan kasih sayang. Kita juga akan menerima kasih sayang. Kemudian kebebasan, ya setiap manusia juga butuh kebebasan, tidak terkekang. Ya, kemudian manusia juga membutuhkan kesenangan. Ya, tidak mungkin seorang manusia
menginginkan kekecewaan, rasa gelisah, terus itu nggak mungkin. Semua orang butuh bahagia, ya. Bahagia berarti senang. Kemudian butuh penguasaan juga, ya. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Biasanya murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ada murid yang melakukan disiplin karena takut dihukum. Berarti kan melakukan dengan terpaksa. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Imbalan ini merupakan motivasi eksternal. Contoh mendapatkan imbalan apa ini? Mendapat pujian, hadiah sanjungan gitu ya. Yang mendapatkan hadiah itu. Ini merupakan imbalan atau penghargaan dari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal. Tapi sayangnya tidak semua murid bisa seperti itu, hanya tertentu. Nah, ini tugas kita untuk menggali nilai-nilai rasa percaya atau disiplin diri untuk menumbuhkan rasa tersebut terhadap murid. Nah, kemudian kita konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu contohnya di sini ada hukuman. Hukuman itu ngeri, ya. Ada orang yang menyampaikan hukuman itu menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, betul. Kemudian merasa takut, ya. Selanjutnya kemudian hukuman itu memaksa, ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, ya. Murid menyembunyikan kesalahan, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, ini adalah bagian dari identitas gagal tentang konsep disiplin. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan. Karena dengan penghargaan ini menjadikan konsep disiplin itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, menghambat kreativitas. Nah, menghambat kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya, makanya untuk sekarang pendidikan di Indonesia itu tidak menerapkan sistem ranking karena itu merupakan menjadikan murid menjadi rendah diri, membedakan. Karena mungkin anak yang tidak berprestasi akhirnya malu. Biasanya kadang-kadang sebagai candaan dan akhirnya tetap anak tersebut menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Identitas sukses di sini ada istilah konsekuensi dan restitusi, ya. Konsekuensi yaitu untuk penguatan jangka pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu yang dinamakan bagian dari konsekuensi. Kemudian lagi untuk restitusi. Dalam restitusi, murid ini bertanggung jawab untuk
perilakunya. Kemudian murid fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini sesuai dengan teori kontrol, dirinya memegang kontrol, ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan bila dilakukan restitusi. Nanti ini akibatnya. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, ya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, tadi kita bahas masalah restitusi. Sekarang pengertian restitusi. Pengertian restitusi menurut Gosen dalam bukunya, yaitu di tahun 2024. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Kemudian Selson Gosen dalam bukunya di tahun 1996 juga menyebutkan bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sedangkan untuk ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, 1, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Itu termasuk ciri-ciri untuk restitusi. Kemudian dengan tindakan restitusi juga akan memperbaiki hubungan, ya. Kemudian tawaran atau bukan paksaan, ya. Kemudian yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang ketujuh adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Perbedaan, ya. Coba bedakan. Ini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Pengertian hukuman sendiri, iya, ini yang termasuk hukuman. Guru menghukum murid dengan berdiri di pojok kelas dengan mengangkat satu kaki. Sudah pernah ada kejadian seperti itu, Ibu? Bapak belum pernah? Alhamdulillah. Tapi ada ya, ini karena ini ada contoh dulu itu memang ada anak tidak bisa mengerjakan tugas, kemudian disuruh berdiri di pojok kelas dengan mengangkat satu tangan. Ya, itu namanya berarti hukuman, mengambil tindakan fisik. Iya. Kemudian dengan adanya seperti itu, gurunya marah, otomatis siswa menjadi takut. Itu yang pertama, betul sekali, ya. Kemudian lanjut konsekuensi, ya. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Berarti konsekuensi, ya, misalkan berarti sudah terjadi kesepakatan bila mengerjakan tugas tidak selesai, namun waktunya belajar, daripada mengganggu, ya otomatis diperintahkan untuk mengerjakan tugas saat istirahat. Ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jelas kalau gurunya tegas, otomatis siswanya juga menghormati peraturan, karena peraturan juga kan harus dipatuhi bersama. Ya. Lanjut ke restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi. Ini ada contohnya.
Coba kita lihat contohnya. Bentar. Ini ada sebuah video, nampak ada siswa datang namun terlambat. Ya, waktu itu hari Jumat, ya, hari Jumat sedang melakukan senam, satu siswa terlambat. Akhirnya saya menyampaikan kepada siswa tersebut untuk datang menemui saya di saat jam istirahat. Ya, ternyata benar siswa yang terlambat tadi menemui saya di saat jam istirahat. Kemudian menghadap saya menanya bagaimana kabarnya, kemudian kenapa terlambat. Jawab si anak, siswa ini, jawab siswa, terlambat karena menonton TV sampai malam. Ya, tak tanya sampai jam berapa, jam 11. Nah, padahal seorang siswa kalau malam juga kan wajib belajar, ya. Nah, ini dari sinilah saya menanya kepada siswa, kemudian memberikan penguatan supaya tidak terlambat lagi, dan akhirnya siswa mengungkapkan dengan keyakinannya untuk tidak mengulanginya perbuatan seperti ini dengan terlambat sekolah. Ini contoh satu tentang terlambatnya siswa. Kemudian yang kedua, saya juga ada ini contoh kasus lagi. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Siswa menemui saya karena saya perintahkan. Dia saat pelajaran olahraga tidak memakai seragam, ya. Karena tidak memakai seragam, ya. Biasanya saat-saat pelajaran olahraga dengan saya semua siswa mengenakan seragam. Namun ini ada satu siswa tidak mengenakan seragam dengan alasan seragamnya belum dicuci. Kemarin hari sebelumnya seragam olahraganya dipakai untuk bermain, lupa tidak dicuci, sehingga pada hari atau jam olahraga akhirnya menggunakan seragam bebas, ya. Tapi dengan menggunakan seragam bebas seperti ini, ya kalau dibiarkan ya otomatis teman-teman yang lain mengikuti, ya begitu, seperti itu. Makanya untuk membuat supaya tidak terulang lagi, akhirnya kami berdiskusi, menanyakan alasan, kemudian memberi solusi, dan akhirnya sesuai keyakinan yang sudah dibuat, ya, akhirnya ya tetap siswa ini berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu sekilas tentang contoh tentang restitusi yang sudah saya lakukan. Lanjut ke materi. Keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa ada peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu ada peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu kenapa? Supaya aman, keselamatan, ya. Semua aturan-aturan tersebut berarti harus kita patuhi, ya, betul sekali. Kemudian mengapa ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa kira-kira itu jawabannya Bapak? Kenapa? Oh ya, supaya sehat. Ya, itu diantaranya adalah seperti itu. Ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama.
Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nilai-nilai kebajikan menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan, ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, berarti tidak rumit, ya. Kemudian yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Membuat peraturan atau keyakinan kelas itu ya otomatis disesuaikan dengan keadaan murid, ya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat suatu keyakinan kelas. Lanjut. Waktu itu ya ini tentang kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya masuk ke kelas 6. Yang pertama adalah dulu ini berdiskusi tentang peraturan kelas. Ya, peraturan kelas apa saja sih yang ada di sini? Kemudian peraturan tersebut untuk ditaati kita diskusikan. Yang kemudian dari diskusi itu kita rumuskan menjadi sebuah peraturan dan peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Ya, semuanya dituliskan, ya, dituliskan dan ditandatangani tentang keyakinan kelas seperti pada gambar yang nampak. Ini adalah bukti nyata di SD 4 Kaliminaso khususnya kelas 6. Ya, dalam keyakinan kelas semua guru ya, khususnya guru kelas 6, guru PJOK dan siswa ini sepakat dan akhirnya dibuat suatu keyakinan kelas. Macam-macam sudah ditulis di kertas, kemudian ditempelkan dan untuk dilaksanakan. Nah, buktinya sudah ada keyakinan siswa-siswanya kemudian menandatangani sekaligus membuat dan ditandatangani dan untuk diterapkan. Nah, 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama ini sebagai penghukum, ya. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, ini dari 5 posisi ini, yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, mana posisi yang tepat atau yang sudah dialami Bapak Ibu? Posisi kontrol pada nomor berapakah Bapak Ibu? Mungkin Pak Ibnu, nomor berapa kira-kira? Selama ini yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Posisi 3, pembuat merasa bersalah. Oh iya, sorry, berarti konsentrasi, ya. Sebagai teman, ya. Dalam posisi kontrol guru sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, persuasi sebagai teman, ya. Berarti Bang Ibnu selama ini posisi kontrolnya sebagai teman. Mungkin ada yang lain? Nomor 4 sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, meneliti, ya. Ini Pak Narso. Kemudian ada lagi? Nomor berapa Ibu? Nomor 5 itu ada manajer. Manajer, ya. Ya, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat memberikan solusi di atas, memecahkan solusinya di atas. Ya. Nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, iya, menyampaikannya kan lembut, tapi murid merasa ya bisa membayangkan ya. Itu ya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol khusus. Ini ada kasus ya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita berada di posisi penghukum, yang pertama penyampaiannya adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Penghukum tadi, penghukum sifatnya adalah memberikan hukuman bersifat fisik. Itu contohnya. Kemudian pembuat rasa bersalah seperti yang disampaikan oleh Bu Jarmini tadi. Juga posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Bahkan saya juga dulu pernah ya menyampaikan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, kalau seperti ini siswa otomatis merasa bersalah gitu. Kemudian sebagai teman ya, kalau kita berada di posisi kontrol sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya, berarti kan mengajar sambil menyampaikan, tapi tidak memarahi. Ya, memberikan ajakan bahwa kita berperilaku sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau Pak Narso tadi ya, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ya, sudah tahu melanggar, kemudian peraturannya bagaimana, konsekuensinya bagaimana? Ya, kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, tadi ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang lebih baik mana ini Bapak Ibu? Sebagai apa? Ya semuanya ya, karena untuk menegakkan peraturan ya. Tapi kebanyakan guru ya seperti itu tadi, contoh-contohnya semua sudah pernah melakukannya begitu. Nah, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu memiliki ciri-ciri yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semuanya harus mempunyai menstabilkan identitas ya. Yang salah, mungkin ada murid yang bertengkar, kita harus bisa menstabilkan. Kemudian ada anak yang bersandar dalam kelas juga, kita juga harus bisa menstabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua kesalahan itu kan ada salahnya, ada yang disengaja dan tidak disengaja. Semua pasti yang namanya manusia pernah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi ya. Karena apa? Ditanya keyakinannya supaya tidak mengulanginya lagi, kemudian motivasi untuk merubahnya itu bagaimana? Kita tanya keyakinannya ya. Segitiga restitusi ini bisa berjalan ya, bila sudah distabilkan identitas, berarti mencari tahu letak kesalahannya di mana, kemudian kita validasi dan tindakannya juga harus kita lakukan. Kemudian menanyakan keyakinannya, perubahannya mau bagaimana. Insya Allah bila menggunakan segitiga restitusi seperti ini, semuanya bisa terlaksana tanpa membuat rasa bersalah atau kesannya dihukum. Tuh. Ya,
sebelum dilanjut ya, itu yang dapat saya paparkan. Tadi Bapak Ibu sudah mengetahui sedikit pemahaman ya, sedikit pemahaman yang namanya hukuman dan konsekuensi ya. Ini coba ungkapkan ya, pilih Bapak Ibu untuk mengerjakan formulir yang saya bagikan mengenai hukuman dan konsekuensi ya. Pilih Bapak Ibu coba. Coba mungkin Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan dari sekarang. Waktunya berapa ini? Soal 14 poin. Dicetak saja Bapak Ibu. Nanti kita cocokkan bareng-bareng benar atau salah. Oke. 14 soal 3 menit lah selesai. Sudah selesai Bu? Oh, masih kurang 2 ya. Membedakan antara hukuman atau konsekuensi, hampir mirip ya, hukuman dan konsekuensi ya. Ada yang sudah selesai semuanya, waktunya masih 2 menit. Tidak apa-apa. Ya, sudah selesai. Tinggal dikoreksi ya. Mau ditukar dengan teman sebelahnya atau langsung nanti dinilai sendiri ya, jawabannya benar atau salah. Ini adalah paparan dari teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan juga segitiga restitusi dalam LMS. Nanti untuk teman-teman CGP, calon CGP nanti juga akan dipertemukan dengan namanya sistem LMS. Semua tugas dan hasil karya aksi nyata nanti semuanya ada di situ. Materi-materinya kita pelajari di situ, baik materi secara mandiri maupun kelompok, semuanya harus diunggah. Dalam pengunggahannya juga perlu waktu, dibatasi waktu. Tapi ya tidak semuanya itu sih tidak mungkin ekstra, tetap ada waktunya, ada jeda waktunya. Yang penting tetap semangat dan selalu mengerjakan dan jangan sampai ketinggalan tugas. Karena bila mengunggah tugas lebih dari jangka waktu yang ditentukan, nanti akan merah. Itu kalau tepat waktu hijau. Gitu. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, dari yang pertama nih ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Banyak apa?
Hukuman. Ayo, mana? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat ya. Konsekuensi. Ya udah, coba tak klik konsekuensi benar apa salah? Ya, ternyata konsekuensi. Yang salah dibetulkan. Ya, hampir mirip kan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman, konsekuensi. Hukuman. Oke. Iya, betul sekali. Hukuman. Kemudian berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Coba konsekuensi. Iya, betul sekali, konsekuensi. Ya, berarti bisa membedakan ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Coba hukuman. Ya, betul sekali. Ini langsung ke sistem ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Betul sekali. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 waktu siang hari karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa sih? Hukuman. Ya, betul sekali, karena tindakan fisik. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ayo. Konsekuensi. Coba. Ternyata yang betul adalah hukuman. Salah satu ya. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, jelas banget ini ya. Oke. Lanjut, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, betul sekali. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, betul. Lanjut, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman apa konsekuensi di duduk? Hukuman. Ini banyak yang hukuman ya. Ada yang jawab konsekuensi, tapi kebanyakan menjawab hukuman. Coba kita klik hukuman. Nah, yang betul adalah konsekuensi karena duduk di bangku. Ya, kemudian terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Oke, lanjut. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kan sudah sepakat, sudah diatur. Bila pelajaran PJOK, bila terlambat 10 menit, silahkan kalian melakukan. Kan ada seperti itu ya, kan ada juga yang menerapkan seperti itu. Tapi tak coba, ya tadi menjawab hukuman ya. Coba diklik hukuman. Oh, ternyata salah. Yang betul adalah konsekuensi. Ya. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu termasuk hukuman. Nah, yang betul adalah hukuman. Oh, ini ada yang salah 3, ada yang salah 2, salah 1. Ya, alhamdulillah. Ya, memang kita harus jeli membedakan mana yang namanya hukuman dan
namanya konsekuensi. Ya, terima kasih sudah mengerjakan dan sudah memahami apa yang dipaparkan tadi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya atas semuanya. Mudah-mudahan sedikit dari saya dapat memberikan pemahaman bagi bapak atau ibu yang hadir di sini semuanya. Ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan bermanfaat ya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tukino. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita lanjutkan, akan kami buka sesi tanya jawab dari apa yang dipaparkan tadi oleh Bapak Tukino tentang budaya positif. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Ada? Oke, Bapak Mutoib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dipaparkan beberapa atau berbagai slide ya, dan pengertian-pengertiannya tentang budaya positif ya. Ya. Saya tertarik antara disiplin dan hukuman. Tuh, kita tahu bahwa anak-anak didik kita itu sekarang itu kalau dulu sama sekarang eranya sudah berbeda. Hukuman itu menurut saya itu penting, hukuman. Tapi tadi sudah dipaparkan banyak, dan saya tertarik itu agar supaya anak didik kita itu menerapkan disiplin yang baik. Pertanyaan, bagaimana menerapkan disiplin pada anak tanpa ada paksaan di situ, tanpa kita memaksa. Ya, itu ya, cukup dari saya itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada lagi, nanti biar saya jawab sekalian. Oh, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengikuti uraian dari Pak Ino sudah panjang lebar, namun mungkin tadi agak ngantuk ya Pak. Jadi mohon maaf, saya mau ini mengajukan pertanyaan, boleh ya Pak ya? Boleh. Tadi saya kurang begitu jelas, yaitu mengenai tentang posisi kita terhadap siswa. Sebaiknya kita berada di posisi mana, Pak Eno? Mohon penjelasannya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, ya akan saya jawab. Tadi pertanyaan dari Mas Toib dahulu, ya. Murid, gimana Mas Toib tadi ya, murid? Bagaimana menerapkan disiplin? Menerapkan disiplin pada anak tanpa paksaan, ya. Ya, berawal berarti kita menanamkan dulu atau kita memberikan contoh-contoh kepada siswa. Yang pertama dari diri kita sendiri dulu, dari saya dahulu. Misalkan ya contohnya dalam berpakaian, saya tidak pernah misalkan sedang berolahraga, kaos olahraga ya, saya itu berada di luar, nggak pernah. Saya selalu tak masukkan ke dalam. Jadi itu dari cara berpakaian yang sederhana. Kemudian dari kedatangan saya ke sini, insya Allah sebelum jam 7 saya sudah di sini. Ya. Terus ketepatan waktu dalam pembelajaran juga diterapkan.
Teladan ini. Intinya memberikan contoh atau memberikan teladan kepada murid, diawali dengan diri sendiri dahulu. Nantinya murid jelas akan meniru apa yang dilakukan oleh seorang guru. Begitu Mas Aib? Sudah ada gambaran ya? Oke. Kemudian lanjut berikutnya menjawab pertanyaan dari Ibu Sutarsi. Tadi tanya tentang posisi kita sebetulnya sebagai guru sih masuk ke posisi kontrol yang mana, begitu Ibu? Oke, tadi Ibu menyampaikan agak sedikit ngantuk gitu ya, karena emang ini siang ya. Oke, kita buka lagi Ibu. Nah ini mungkin yang dimaksud Bu Tarsi seperti ini 5 posisi kontrol yang sudah saya paparkan, dari ada penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, kalau menurut saya ya semuanya ini sih tetap kita harus jalankan, tapi yang lebih bijak lagi adalah posisi nomor 5 itu Ibu. Kita sebagai manajer dalam posisi ini, di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid. Seperti tadi contohnya saya membuat keyakinan dalam kelas, membuat peraturan, kemudian disepakati dan murid bersedia untuk menjalankannya dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap perilakunya ya. Kemudian bila murid melakukan kesalahan secara sendiri, bagaimana supaya kesalahan tersebut untuk tidak diulanginya lagi. Begitu Ibu? Sudah cukup jelas ya? Ya, itu saja. Karena tadi yang bertanya cuma 2 orang, untuk sesi tanya jawab sudah. Saya kembalikan lagi ke pembahasan. Cara selanjutnya itu ada penguatan kepada beliau Ibu Istin Wigati SPD SD. Kami silakan untuk memberikan penguatan dari paparan tadi tentang budaya positif. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati dan saya sayangi, juga terbanggakan saat kembali lagi berdiri di sini. Saya sebagai satu angkatan dari Pak Tugino, calon guru penggerak angkatan 7, kami sama-sama masih belajar. Kami juga masih butuh bimbingan dan utama doa juga dari Bapak dan Ibu Guru. Semoga apa yang sedang kami jalani ini berjalan dengan lancar dan lulus dengan predikat yang memuaskan. Kali ini saya mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pak Tugino mengenai budaya positif. Mungkin ini salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Tugino, walaupun banyak aksi nyata yang sudah dilakukan ya. Tanpa Bapak dan Ibu Guru ketahui, ini sudah di modul 1.4. Dari setiap modul itu ada beberapa aksi ya, dan mungkin yang satu sekolahan dengan Pak Ino juga memang benar-benar merasakan nih Bapak Ibu ya. Oh, baru modul 1 saja Pak Tugino sudah kelihatan beda ya. Mudah-mudahan juga memotivasi teman-teman sejawat yang ada di SD Negeri 4 Kaliwinaso untuk yang mengikuti seleksi pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke 8, 9, 10, mudah-mudahan lolos semua. Percaya pokoknya pada pendidikan calon guru penggerak ini adanya hanya senang dan senang ya. Terutama dapat ilmu satu ya. Dapat ilmu seperti salah satunya ini tadi ada budaya positif dan sudah didiseminasikan sehingga
teman-teman guru yang lain juga jadi tahu, oh begitu ternyata. Ya. Begitu juga dengan kami. Ternyata kalau apa yang menjadi kami terhadap kesalahan siswa, apa yang kami tangkap dari siswa yang berbuat salah, yang tadinya begini kita ambil tindakannya setelah mempelajari budaya positif, ternyata ada hal yang lebih baik lagi dengan tujuan anak tidak merasa dikecewakan atau tersakiti. Gini apa Pak Tugino tadi benar-benar menyampaikan materi budaya positif dengan runtut, jelas, sangat bagus. Beri aplaus dong Bapak. Terima kasih ilmunya Pak Tugino. Mudah-mudahan bisa diterapkan pada diri kita masing-masing di sekolah kita masing-masing. Kami tunggu aksi nyata berikutnya Pak Gino. Dan jangan lupa juga tetap semangat untuk yang masih di proses pendaftaran. Tidak usah takut, tidak usah ragu, banyak teman, banyak saudara di situ. Nanti kita belajar bersama-sama. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya saudaranya di sini jadi tambah saudara. Itulah keuntungan diantaranya selain mendapat pendidikan. Saya kira dari saya hanya itu. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan kembali. Tiba saatnya pada acara refleksi kepada beliau Bapak Ibnu Wibowo SPD, waktu dan tempat saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Ibu Kepala SD 4 Kalinasur yang saya hormati, Bapak Mutaif selaku Ketua KG PJOK Kecamatan Kedua Jatilombok yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru atau staf TU dari SD Negeri 4 Kalinasur yang saya hormati, dan rekan-rekan lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan yang saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Tugino SPD. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit mungkin masukan atau sebagai refleksi dalam kegiatan ini. Menurut pendapat dan penilaian saya, untuk kegiatan diseminasi ini menurut saya nilainya sudah bagus sekali. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena saya melihat kegiatan ini benar-benar telah disusun dan dirancang sedemikian rupa sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, 2 hari yang lalu saya dihubungi oleh Bapak Tugino melalui telepon. Jadi dia langsung nelpon ke saya menanyakan apakah hari ini saya ada waktu. Kalau ada waktu, saya dimohon untuk hadir di acara diseminasi ini. Dan tidak selang beberapa waktu berikutnya, ternyata undangannya juga muncul di WA saya. Berarti kan ini Pak Tugino itu sudah benar-benar menyiapkan keperluan segalanya untuk kegiatan diseminasi. Ada undangan, ada juga jadwal atau daftar hadir peserta pada kegiatan hari ini.
Kemudian yang kedua, tadi begitu saya masuk ke ruangan ini, saya juga merasa, wow, saya terkejut. Ternyata kegiatan ini ya kembali lagi benar-benar direncanakan. Buktinya apa? Di sini sudah tertata sedemikian rupa ya, dari para pesertanya, moderatornya, narasumbernya, semuanya tersusun, tidak ada yang terhalangi oleh peserta yang lain. Karena ini bentuknya kalau nggak salah seperti itu, atau dalam pramuka mungkin namanya angkare ya. Jadi satu sama yang lain pesertanya itu tidak ada yang saling menutupi pada saat narasumber memberikan penjelasan. Dan ditambah lagi, saya juga nun sewu biasa mengajar. Ini kalau kelas ukuran segini sekitar berapa ya? 7x7 ya. Ukuran 7x7 itu saya biasanya kalau ngajar juga nggak pernah pakai mic seperti ini atau pengarah suara. Karena saya merasa yakin suara saya masih keras dan bisa didengar oleh siswa-siswa saya. Dan di sini Pak Tugino juga ternyata menyediakan atau menyiapkan mic ini. Tujuannya apa? Ya agar kita bisa menerima penjelasan dari Pak Tugino itu dengan sempurna. Iya. Ini juga salah satu tambahan nilai plus dari saya. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah saya mendengarkan paparan tentang tema budaya positif dari Bapak Tugino, alhamdulillah saya bisa mencerna, bisa menerima dan bisa memahami dengan mudah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Tugino. Sekali lagi tepuk tangan buat. Dan kegiatan ini ternyata juga tidak hanya dilakukan secara searah. Tadi karena sempat juga ada saling ya dua arah, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi walaupun ada sesi tanya jawab, tapi pada saat kegiatan berlangsung tadi ternyata juga ada kegiatan semacam itu. Ini juga nilai plus bagi saya. Sekarang tinggal yang terakhir adalah harapan saya. Harapan saya ada dua. Yang pertama kaitannya dengan Bapak Tugino sendiri ya. Harapan saya dengan ilmu yang sudah Pak Tugino terima atau dapatkan dari kegiatan ini, semoga ini bisa dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi tidak hanya karena panjenengan sekarang sedang mengikuti pelatihan atau pendidikan ya, kegiatan ini dilaksanakan, tapi selebihnya dari itu saya harapkan justru malah harus lebih banyak diterapkan pada saat kita mengajar yang sesungguhnya. Itu harapan saya yang pertama. Dan yang kedua kaitannya karena saya di sini sebagai ketua KKG Gugus Ki Hajar Dewantara, harapan saya momen ini dijadikan sebagai suatu semangat, motivasi bagi kita, penggerak bagi kita, terutama bagi guru-guru yang lain, baik itu guru PNS, P3K maupun yang non PNS. Harapan saya juga bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Dan bahkan kalau boleh ini lebih baik lagi mungkin kegiatannya itu dilaksanakan pada saat KKG. Jadi ilmu yang disampaikan oleh Pak Tugino itu nanti akan lebih banyak bermanfaat ke guru-guru yang lainnya. Itu harapan saya. Sekali lagi semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tiba saatnya pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita tutup, saya atas nama moderator pada siang hari ini saya mohon maaf bila ada kekeliruan dalam menyampaikan beberapa rangkaian acara tadi. Mari Bapak Ibu
Acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya hantarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.